Messi Ronaldo. Kalau Messi Ronaldo. Ronaldo tetap. Iyalah. Messi Ronaldo jersey lebih laku Ronaldo ya. Ronaldo sekarang, jujur. Oh. Gue walaupun suka Messi ya, sorry banget Messi mania di luar sana, tetap Ronaldo. Setelah lama kita nggak bikin episode soal ruang ganti, TK Bebas datang lagi. Dan seperti biasa ruang ganti ini kita ngobrol sama sosok-sosok penting lah ya. Industri sepak bola. Industri sepak bola atau di luar juga bisa, di luar sepak bola. Tapi paling tidak tamu kita yang ini membuat studio kita beneran kayak ruang ganti. Ada Ono dari OG Jersey. Halo. Halo. Oh, harus tos ya sekarang. Harus tos Harus tos ya sekarang. Messi. Weh. Goat di tengah dulu. Nah, Goat di tengah. Tapi Iya. ini Ronaldo. The original Ronaldo. Iya, di OG Ronaldo. Ini Goat celeb footballer. Seleb footballer. Beckham. Tapi ini big name semua ya. Iya. Big name semua. Big team juga kan, keren-keren lah. Yes. Tapi gimana Dita rasanya pakai Akhirnya ini gue jujur sumpah. Ini adalah salah satu jersey impian lah. Brazil 98 Ronaldo. Gue sempat ngomong waktu yang Karena apa? bagus aja gitu. Dan Ronaldo lagi jago-jagonya, dia habis dari lutut terus sembuh lagi tapi tetap jago dan hampir juara Piala Dunia kalau nggak diguna-guna sama Alam Badukun. Salah satu biggest what if juga ya. Iya betul. Ini Beckham juga kan nih 98 berarti tahun dia di kartu Di kartu merah. Tapi jersinya bukan yang ini. Yang putih. Yang putih ada. Oh, ukurannya sih kurang pas ya. Iya. Jadi kalau biasanya kita kan ngelihat OG Jersey di sosmed lah ya. Yes. Oh, jualan dagang segala macam. Nah, kita nggak tahu gimana sih story behind it. Nah, Gitu. gimana sih minta izin ke pasangan? Nah, itu tips paling and susah. triknya tuh. Langsung aja di depan kita tanya langsung aja. Langsung aja. Boleh. Karena itu krusial banget sih, Dit. Krusial. Jadi gini ya, gue ngasih lu no. Jadi ketika gue memutuskan, gue mau kolektor, jadi kolektor jersey Ya. gue mau koleksi jersey, ya kan. Terus ya biasalah, istri pasti belum ngerti awalnya. Betul. Nah, pas gue udah mulai ini, gue bilang ini adalah investasi. Nah, itu kata-kata mutiara. Pasti kan. Investasi. Istri gue pakai satu kalimat yang menurut gue langsung kena Ulti nih. ulti. Apa tuh? Istri gue bilang gini, aku baru percaya itu investasi kalau kamu udah jual satu. Nah, sampai sekarang belum keluar. Sampai sekarang belum keluar. Belum. Masih agak berat. Jujur keluar tapi sih, bukan pedagang. Nah, jujur keluar tapi ke studio. iya. Keluarnya enggak Ini dijual. baru cuma dipajang. Iya. Belum Penting jadi kali ini. rupiah. Kan maksud gue kalau investasi maksud dia ya lu mesti jual beli lah gitu. Kalau gua sih caranya adalah ini multisport. Jadi murah. Bisa 30.000. 30.000 multisport zaman dulu. Karena dia nggak ngerti. Multisport. Kayak paling murah aja. Iya. Tapi lu gimana? Maksudnya lu apakah emang awalnya emang kolektor? Ya pasti lu suka bola, Betul, lu kolektor atau lu ngeliat celah bisnis atau gimana sih? Awalnya banget sih gue awal mulanya tuh gue tuh suka sama Barca ya. Jadi 2010 lah. Jadi kalau misalkan ngomongin waktu kecil, gue emang mungkin into bola itu di 2010-an lah. Waktu kecil banget gue SD kan gue kelahiran 95 kan. Jadi pas gue 98 nih ya kan gue masih 3 tahun dong. Belum ya. Jadi kayak belum tahu lah. Jadi kayak gue mungkin dari majalah, dari Winning Eleven, dari FIFA gitu. Jadi emang kecil gue cuma tahu dan cuma nonton beberapa hal. Dan pas gue di Barca itu tuh 2010 lah 2009 tuh gue suka dan jatuh cinta sama Messi kan. Gue Messi banget lah, anak Messi banget gue. Nah pas nonton Messi ini gue ngeliat kayak keren banget nih orang gitu. Dan gue disuruh ngulik dari situ nonton sampai sekarang nih. Maksudnya begadang sampai bela-belain ya dulu kan. La Liga kan Ya nggak bersahabat TV waktunya. itu ya jam 3 pagi. Jadi kita tuh gue biasa sebelum sekolah bangun pagi untuk nonton Barca gitu. Jadi emang awalnya banget gue ya dulu badan gue nggak segede ini ya, dulu badan gue kecil. Masih Gua S masuk ya. Malah gue dulu bisa pakai XL Boys. XL Boys. XL Boys itu setara S. Iya, jadi betul. Kecil banget badan gue. Gue koleksi dari tahun 2010, 9, 8 pokoknya pilih-pilih lah dengan Ronaldinho, tapi beberapa Messi ya, pasti kan Messi lah. Pilih sampai 2014 sampai ya pokoknya gue cinta banget sama Barca kan. Gue sampai nonton ke Malaysia tuh kalau tahu. Oh, sempet ya. Malaysia All Star lawan Barca. Nah, itu juga pala gue lagi bocor tuh. Jadi kayak gue bela-belain lah. Jadi gue pakai perban nonton ke sana. Jadi Bocor lu habis jatuh gitu. habis ya ada kecelakaan. Ada kecelakaan terus lu tetap nonton Barcelona. Dengan pakai plaster di belakang. Sorry, lawan Malaysia All Star. Main All Star 2013. 13. Neymar baru join. Tapi Barcelona menang nggak? Musisi Gak menang. usah bawa ke sana dong. Menang ya? Menang. Karena nggak semua tim menang lawan Malaysia All Star. Nah, kita kan Gak tahu. Malaysia.
ASEAN ini. Lebih gede. Lebih gede. Pemain-pemain terbaik Malaysia ASEAN. kan beberapa aja. Iya, Malaysia kan negara ya. Ini pemain-pemain ASEAN terbaik All-Star. ASEAN. Udah. Iya. Yang golnya juga pemain apa sih kayak Leste. Adalah. MU All Star MU kalah sama ASEAN All Star itu maksudnya. Jangan nggak enak dibahas-bahas sama. Nggak apa-apa lah emang dia ngaco Kan gua kan timnya. seneng ya Kakak ngantongin Garnacho, Kakak. Bener. Oh supportnya ASEAN loh. Iya. Gila kan. Malah lawannya. Iya. Nah udah dari situ gue koleksi yang kecil-kecil ya kan, dan mungkin baru 2023 lah pas akhir-akhir tuh gue pengen lagi deh. Tapi emang dari 2000 itu kan dari 14 sampai bolong kan 2020 Ya. udah kerja udah kuliah, mungkin beli satu. Ya. Yang collaboration atau yang apa, pokoknya ada yang seru, gue beli deh satu. Tapi barsanya gue lagi agak nanti deh gitu, kayak nggak tahu nggak beli gimana. Tapi udah beberapa udah komplit. Habis itu baru 2023 tuh baru gue komplitin tuh, baru hunting tuh. Dan mungkin beberapa seller juga gue beliin karena kan emang gue masih jadi bayar. Gue emang jadi seorang yang emang suka. Bayar Leverkusen lo waktu itu? Nggak masa bayar beli, Iya. pembeli gitu kan. Jadi pembeli, gue beli banyak gitu. Maksudnya beli Messi udah komplit. Terus yang kecil-kecil gue jualin dong. Untuk Oh, yang size kecil. Ukurannya. gue buka, Oh, gue dari sama situ istri ya? gue buka bazar, gue jualan kecil-kecil, kayak wah seru juga. Dulu emang sebenarnya OG jersey itu sebenarnya Ogonogo. Ogo tuh gue namanya Ono kan. Oh, kan dipanggil tuh- Ogonogo, bahasa Ogonogo. Ogonogo. Bener. Dari situ awalnya Ogonogo jersey kayak Fun Blantik fact. namanya Ogonogo Di jersey. Gitaga gua. Ya. Gitaga, Karena dulu tuh Jaga kalau nggak Rigi. GS. Gua Gua ada mas Ya, gua bisa kalau JC gua- Risi. Oh, Gak JC aneh Risi. tuh lu. Jaga Rigi. Agak pinggiran Nah. lu. Es. Goreng ya kalau. Iya, goreng. Tapi G ya OG. Oh ya Ogonogo tuh udah emang Ogonogo kurang juga nih kalau buat jualan Ogonogo jersey. Terlalu Ogonogo. Jepang ya, Jepang banget. Iya, tuh. terus akhirnya gue jadi OG, dan OG kan original. Iya, gitu kan. iya, Emang gue betul, juga betul. pengen bawa culture OG-nya juga, dan emang pengen, ya menurut gue setiap baju itu ada ceritanya. Ya. Nah dari situ tuh gue jual baju-baju itu, dan gue baru mulai beli juga kan, gue juga punya yang lain kan. Yang kecil-kecil gue jual-jual, seru juga ternyata ya. Dan Ya. emang gue ketemu customer-customer gue banyak banget yang jadi kolega, yang jadi bisnis juga. Jadi emang menurut gue seru banget, dan emang akhirnya dari situ wah ternyata bisa hidup juga gue dari sini gitu. Maksudnya lumayan banget, kayak gue sama istri gue kalau lagi makan tuh kadang-kadang, Bub kita lagi disponsori nih sama Ronaldo. Wah, keren. Berarti jersey Ronaldo laku. Jersey Ronaldo. Betul. Berarti nggak bisa tuh ngomong Messi lebih dari Ronaldo, nggak bisa tuh berarti ya. Jujur kalau Karena makan masih dari Ronaldo. Bener, Ronaldo nggak makan ya. Ronaldo gak makan, Iya. MU gak makan. Iya, iya, MU nggak iya. makan. Tapi itu kalau Messi Ronaldo nih, Iya, yang lebih laku yang mana? Beckham juga lah. Nggak, Messi Ronaldo. Kalau Messi Ronaldo, Ronaldo tetap. Iyalah. Messi Ronaldo jersey lebih laku Ronaldo ya. Ronaldo sekarang, jujur. Oh. Gue walaupun suka Messi ya, sorry banget Messi mania di luar sana, tetap Ronaldo. Nggak, sorry. Gue takutnya nih yang bela Messi itu masih bocil kali. Oh bisa juga. Belum punya penghasilan Buying sendiri. power. belum Iya. Bisa jadi, karena emang mungkin gue lihat dari beberapa patternnya. Mungkin kalau yang di gue di 95 Messi itu kan mungkin era-era yang lagi bagus-bagus banget kan. Soalnya gue pernah riset ke acara-acara yang masih muda tuh, misalkan dia suka Chelsea, idolnya itu bukan Drogba, bukan Lampard, tapi idolnya Hazard. Oh. Yang sekarang Palmer. Jadi kayak Iya, itu kan iya. ngaruh juga kan. Iya, Karena kan iya. menurut gue Eranya. setiap baju tuh punya cerita dan punya kuncian di nama pemain Iya. sih. Kayak baju tadi nih, ingatnya Beckham. Kalau Iya. tadi ingatnya Owen, ingatnya Shearer gitu. Jadi Iya. menurut gue emang setiap baju tuh punya cerita momen ikoniknya sih. Iya, iya. Tapi emang mungkin ya pemain-pemain gede yang emang bisa ngebuat jersey itu jadi identik sama dia kan. Ya mungkin kalau tadi yang Itali Iya. bisa Cannavaro dong. Ya. Kan dia kan World Cup dan juga menang di Ballon d'Or kan. Tapi kenapa Materazzi? Ya Iya, karena betul. momennya sama Zidane Sundulan. sundulan gitu. Jadi emang mungkin menurut gue emang setiap baju tuh punya cerita, dan punya emang ada beberapa tuh, kalau misalnya gue fans Barca nih, gue pengen Itali, aku pengen Materazzi sih karena ada ceritanya. Atau gue Zidane, jujur kan kalau Prigon di Zidane ya, udah deh gue pengen Zidane gitu. Menurut gue bagus banget dia di gol sundulan di 98. Off ya. Iya itu ada bekasnya. Jadi emang ya karena first prod kan, jadi emang ya pasti Iya kondisi sih, iya. Kualitasnya zaman dulu kan. Iya, karena kan ini berarti udah hampir 30 tahun kan Iya. bajunya. Seumuran gitu. kita gitu. Bener, jadi emang udah baju-baju beberapa kayak gitu sih. Karena lu Barca jadi lu fanboynya Messi sebenarnya. Messi banget, Tapi gue ngerasa gini ya, kalau secara skill nih betul. Messi sih. Iya, Kalau gue betul, ngeliatnya betul. itu gift. Secara Jujur. gift. Tapi Ronaldo itu ngasih impactnya gila. Iya, bener. Ngasih Dan dia impact di sebagai- bola ya. Dan Maksudnya sebagai Iya. brand loh, dia tuh sebagai Iya. brandnya kuat banget. Kuat. iya, jadi misalnya contoh ya, orang bisa ngikutin apa? Selebrasi shoe.
Jujur itu ponakan gua sampai kayak gitu sekarang. Walaupun dia nggak pernah ketemu ya. Bener. Terus ada juga badannya apa? Dia bisa longevity, shape-nya kan dia suka di foto juga kan, bagus banget. Jadi ada dampak-dampak yang selain bola performa di lapangan gitu. Itu yang dipunyai Ronaldo. Menurut gue secara impact jauh lebih gede Ronaldo sih. Jujur. Sama kayak Beckham. Iya. David Beckham kan beyond football sebenarnya. Betul. Karena dan Gue tadi agak bingung sih itu sih kenapa bisa orang tuh banyak banget anak kecil di mana-mana pasti. kenapa dia selebrasinya selalu dia itu ada yang di otak dia aja. Dia cuma mau teriak cuman mau selebrasi spontan aja itu. Bener. Kayaknya si gitu gak sih? Yes ya. Iya, kayaknya itu. Iya gitu. Jadi mungkin. Tapi jujur itu ikonik banget sih. Ikonik. Sampai sekarang ya. Tapi selebrasi orang gitu sih. Kalau pengen ya orang-orang anak-anak kecil bocah pasti shoe sih. Dan enak juga bener-bener kayak rilis something gitu. Betul. Kalau loncat Kan teriak, loncat. Kalau Messi kan cuma gini doang kan. Iya, kakak betul. Iya nggak terlalu ikonik ya. Iya. betul, Tapi betul. yang best sellernya apa? Kalau di jersey lo? Tetap MU sih. MU. Gue bener-bener kalau gue pernah post tuh, ya jujur ya, ini ada cerita unik. Kayak gue pernah punya baju MU Berbatov, namanya original, yang Berbatov yang AIG. hitam AIG, ya kan. Itu gue hampir 6 bulan gak laku lah, karena namanya original. Ya. Habis itu gue ganti deh, gue remake Ronaldo. Itu bener-bener 2 menit langsung laku. 2 menit. 2 menit jujur gue post di IG, Om mau transfer, Padahal itu 6 bulan setnya Berbatov ori loh. original. Ori diganti remake. Gue ganti remake Ronaldo langsung laku. Jadi gue langsung situ kayak wah Ronaldo emang gak MU gak makan. Iya, lo harus punya si stok sih gitu. Jadi Stok lo lagi. Sorry, lo udah punya anak? Belum. Kalau punya anak Ronaldo sih namanya. Enggak sih. Ya, Jujur setuju enggak. nggak? Kak, setuju nggak Ronaldo kak? Jujur enggak. Gila ini Ronaldo ini juga the best sih, masih nomor 16. Ini Ronaldo debut 16. Ini Ronaldo yang nangis di 2004 lawan Ya, Yunani. Yunani. Iya, betul. Ini kenapa timnas sekarang kita udah mau Piala Dunia kan ya? Benar, kita Yes, temanya timnas nih. Bener. Timnas. Cuma gini, lu kan tadi dari apa ya? Lu cuma beli doang, Beli cuma doang. pakai user doang lah bisa dibilang. Betul. Sampai akhirnya lu ngeliat, oh bisa juga nih, Bener. jadi bisnis segala macam gitu. Ya. Apalagi ditambah apa ya? Sejak ini masuk fashion ya, terutama tren blokor. Itu pasti sebenarnya kan menguntungkan juga buat seller ya. Betul. Kalau kita lihat juga teman kita Bimo Karbida juga itu kan hype-nya jadi wah ternyata Jadi keren ya Dan dia gitu. juga identik dengan long sleeve-nya dia. Iya long sleeve. Long sleeve. Walaupun kan ya nggak semua orang sekeren Karbida ya. Iya. Nggak semua seganteng dia. Karena gak cocok kadang-kadang. Iya kadang kan di gue jelek ya. Wah di dia bagus ya. Gombrang gitu atau apa gitu. Oh. Kita kekurang ya. Iya, pas. Tapi bukan cuma soal muka ya, lebih ke badan. Badan sih. Badan dia. juga kan maksudnya dia juga ngejaga segala macam gitu. Jadi emang juga memotivasi biar gue jersey gue bagus gue Pakai tato. Iya. iya. Bukan badan Bukan bener. badan bagus, pakai tato. Pakai bisa. tato. Salah itu. Iya, jadi kayak gitu dan makanya hype-nya makin rame lagi. Tapi lu ngeliatnya gimana? Secara cultural ya? Yes, jadi sebenarnya gue juga udah sempet riset juga sih. Maksudnya di bisnis gue riset juga. Emang sebenarnya ngomongin secara jersey ini ada genetik sama pemain dan juga klub, dan ada beberapa yang udah ke fashion juga. Ya. Mungkin kalau beberapa yang kalian tahu tuh ada Off-White. Oh iya, Dia Off-White. sempat bikin yang sama Nike. Dan kalau sekarang kesini-sini ada juga kayak Carhartt ataupun Kit. Itu bikin tuh. Ada yang juga collaboration sama kakak. Susi juga ada. Yeah. Juga Susi terus kayak Kit. Susi Susanti kan. Jadi Nih, itu Pata nih Barca. Terus kayak dari segi ya ini tapi Pata Barca kan ya Pata beberapa banyak yang collab juga gitu. Gue ngeliat emang secara grafiknya tuh emang kalau gue ke mall ya ada 2 anak-anak Gen Z atau anak-anak yang pakai baju tapi agak diudel-udel ya macam-macam lah. Agak Pastinya diudel. ada Cewek lah ya. cewek-cewek biasanya atau enggak kayak bapak-bapak yang nostalgia, dia anak-anak pakai baju apa, bapaknya pakai baju bola. Gue kayak keren juga nih bapak gitu. Inner Jadi, child mungkin ya. Inner child belum benar, banyak juga gitu sih. Dan emang kalau ngomongin itu gue juga ada contoh nih kayak baju yang pink ini nih. Mana nih? buka bawah aja. Nah itu. Nah, Ini nih yang bikin tuh betting app. Nigo namanya, betul. Jadi sebenarnya dia desainer Nigo, desainer namanya Nigo, dia yang punya betting app. Dia bikin nih Bape, betul. Dia bikin jersey Jepang untuk menyambut World Cup 2022 kemarin. Nah ini nggak dipakai, tapi mungkin kalau lo tahu dipakai Julius Konde yang pas di jalan tuh. Dia pakai ini, tapi itu di custom lagi. Jadi emang udah makin banyak customnya lagi kan. Yang ada ini kadang kan bunga-bunganya. Itu sama football gal atau apa, pokoknya orang England yang bikin. Dan dia ini emang khusus untuk
World Cup aja dan emang nggak dipakai 2022. Sama dia dipakai waktu demo kan ini 17 plus itu kan hijau pink. Oh, hijau pink beda. Gerakan nih. Gerakan. Aduh loh. 17-8 ada orang pakai baju Jepang ini. Iya, bagus soalnya itu. Warnanya pas. Dan kenapa dia ngambil sebenarnya Sakura sih karena pink Sakura kan ada Sakura. Oh benar. Jadi dia menganut sistem menganut Jepang banget lah. Tapi Dit kalau gue intip ini harganya nggak ada harga. Oh, nggak. Jadi dia koleksi sendiri. Call free. Biasa gitu. Dia nggak tahu. Nggak tahu kalau singkatan. Istilah Call free. Om dipakai dijual nggak? Call free. Tapi lo ada gitu ya? Gue pernah lagi live di TikTok, gue lagi pakai baju Ronaldo Barca away yang Ronaldo original di Barca 96 lagi pakai. Om dijual nggak dipakai? Enggak sih, tapi kalau mau nyebut harga lah, angka boleh deh transfer langsung. Iya. Sih angkanya lumayan gede. Ya, ini ngomongnya di mic katanya dideketin kurang tadi. Jadi menurut gue jadi kalau ngomong dari culture dan juga ngomongin secara blokor emang lagi tren banget dan memang beberapa tuh ada yang suka pakai kerah. Iya, kerah kan jadi lebih betul blokor dan lagi. emang mungkin beberapa nostalgia kayak ini jujur aja nih ada dua ini nih baju ini udah di repro tuh. Ya, betul. Oh iya benar. Sama yang Ronaldo itu juga kayak gitu. Klub sering dan juga negara juga sering. Ini 94 kan Maradona. Ini sebenarnya gue yang repronya. Maradona terakhir ini ya. Maradona terakhir dia kena itu kan masalah. Nah, habis itu kalau yang ini Ronaldo ini juga sempat dibikin di tahun lalu. Iya betul. Vinicius sempat pakai juga dan emang beberapa kalau gue nggak tahu sih kalau Brazil tuh ikoniknya kan kuning kan dan emang orang-orang tren blokor tuh kalau foto-foto pasti suka pakai Brazil karena kuning. Iya, karena nyentrik dan kalau nggak Milan merah hitam pokoknya yang warna-warna yang nyentrik itu biasa pada suka. Iya. Tapi klub juga ya. Yang Arsenal yang GVC itu yang ini. Betul di repro lagi. Ya, terus ini yang Pride juga kan. Park Ji-sung 21. Oh iya, Korea sama Ronaldo yang kan? itu 2004 T90 kemarin ada Belanda juga, USA juga sama betul. Di repro lagi dia emang mungkin beberapa emang karena pada nostalgia. Kalau sekarang juga yang Messi 2006 tuh di repro lagi 2006 ya. Messi 19. Piala dunia pertama dia ya. Betul kan. Jadi itu dipengaruhin karena culture blokor ini sendiri. Betul. Culture blokor. Gue juga lihat dari datanya Adidas pun ngeluarin kan Jerman 96 jaket flag topnya dan emang kalau Mas Jerry kan suka Arsenal kan. Arsenal tuh tahun ini tuh hampir berapa kali ngeluarin banyak banget artikel sama Maries. Bener. Ya sama cewek kan juga gitu. Jadi banyak banget brand-brandnya tuh dia masuk dan emang jadi fashion. Iya. Jadi foto. Ini emang ini sih mungkin langkah dari manajemen ya. Bukan cuma pilih pemain yang jago, tapi yang mukanya model. Iya betul. Bentukannya. Maksud gue Declan Rice sama Calafiori kan sering banget runway kan. Tapi sekarang banyaknya tuh yang colored juga dipakai karena biasanya tuh ada blokor-blokornya dapat tuh yang orang-orang yang color gitu. Iya gitu itu kan kelihatan. Tapi ini jauh sebelum itu ya gue pengen tarik dulu nih. Mungkin banyak juga teman-teman penebas yang mungkin relate gitu. Kan lu ini sorry ya, lu dulu orang ada nggak waktu pertama kali beli? Masih cukup lah. Iya ada, cuman ya nggak secukup itu juga sih. Cuman kalau ngomong jersey kan itu kan lumayan pricey, betul. Tersier kan? Iya biasanya nabung bukan sih. Primer maksudnya kan? Ya itu tersier dan kita juga harus benar-benar fokus primer dulu, sekunder dulu, baru ke jersey sih untuk tersier menurut gua. Kalau menurut lu sekarang kan dengan naiknya tren jersey ini, apakah dia sudah menjadi secondary needs gitu setelah primer baru apa masih tetap tersier sebenarnya? Sandang kan baju kan jadi mungkin bisa dimasukin ya gitu sandang. Tapi kan tetap lifestyle sih. Tapi mungkin ya maksud gue kayak baju bola kan dulu kan dipakai buat futsal, main. Tapi kan sekarang kalau blocker buat jalan, buat kemana-mana. Dan emang kalau ngomongin tapi candlelight dinner jangan ya Anda. Tiba-tiba candlelight dinner pakai ini kan nggak, lu kasian pasangannya. Jujur aku kalau semua event sih. Tapi ini 3 juta ya bodo amat. Iya, acara-acara resmi nggak usah lah. Jangan. Beda-beda kadang ya. Fashionnya masuk, fashionnya. Betul, lagi cocok ya. Kalau nggak cocok jangan sih. Kan kalau mungkin ke mana Blok M gitu lah bisa lah, atau kemana. Skena gitu. Konser bisa. Konser masih bisa. Sky ini kan nggak lucu pakai gini kan. Nggak mungkin gitu. Kawinan lu nggak bisa. Atau batik MU kan MU. Itu kan harganya juga nggak. Ini kan bisa. Tapi ini harganya 3 juta. Apa aja katanya. Iya, itu maksudnya harus ngerti fashion juga ya maksudnya. Benar, cocok-cocokan juga sih. Tapi kalau ngomongin harga emang ya pasti gue juga dulu sih ya nabung dulu sih. Kalau gue mau beli ya pasti mungkin kalian juga pasti sisihin dulu kan untuk untuk ditabung, baru kalau misalnya udah ada
beli gitu. Kalau Dita kebetulan ngonten. Ya, nah kalau gue tadi cerita setiap musimnya untungnya sekarang ada yang ngasih gratis. Betul. Iya, untungnya sekarang udah bisa lah. Jadi salah satu motivasi ngonten dia dapat player issue. Iya, betul. Dia player issue. Gue aja kan gue beli Arsenal. Itu biasanya support replika seperti itu. Maksudnya bukan yang player issue ya. Mungkin kalau juara oke lah, karena gue tahu Arsenal ini panjang nih. Semusim juara mulu. Iya betul. Jadi gue kayak tim merchandise itu nggak harus gitu, jujur kalau gue pribadi. Tapi Adidas yang baru Arsenal tuh menurut gue lagi bagus-bagus banget sih. Iya. Third away-nya yang tahun lalu. Sama kaos-kaos juga biasa. Bagus banget. Bagus-bagus. Nah, kalau Dita kebetulan player issue hampir semua nih. Sekarang lah. Iya betul. Karena ya ada aja lah yang ngasih. Konten. Kan nggak Kungfu udah Kungfu yang kemarin. Belum. Nanti nunggu biasanya pas akhir-akhir musim. Tapi kalau yang merah udah dikasih di awal. Oh iya. Ini biasa stok tuh dari awal udah 3 tahun dari merah dulu. Ya, home dulu. Biasa kan home buat ayo dipromoin gitu. Karena terlalu identik sih ya. Tapi dari kacamata seller lah ya ini di OG Jersey gitu. Lu ngelihat tren sekarang, culture-nya, blokornya. Ini kan pastinya bikin harga makin gila. Digoreng gitu. Maksudnya pada bilang kayak gitu kan. Maksudnya orang-orang tahu juga gitu. Bahkan apalagi sejak Bimo pakai sih pasti akan lebih digoreng gitu. lagi. Maksudnya itu bagus secara selling pasti secara sales maksudnya. Cuma ini bikin harga melambung karena ya jujur gua sama Dita tuh sering juga ke bazar-bazar jersey, festival jersey gitulah. Jadi kayak dari datang ke sini misalnya bulan Januari, terus bulan Oktober, wah gila harga udah next juta misalnya contoh gitu, atau udah signifikan. Lu ngeliat gimana sih si tren ini sekarang? Masalah harga ya? Iya soal harga, karena kan maksudnya penonton tackle bebas juga pengen koleksi juga gitu kan. Sebenarnya kalau masalah harga itu sensitif kan, tapi kalau ngomongin harga tuh gue cuma lihat masalah demand sama supply sih. Kalau misalkan contoh harga baru tuh di toko misalnya 1, sekian gitu loh. Dengan kayak baju ini nih, baju 98 gitu kan. Kita kan ini produksi 98 dan nggak mungkin dicari di tempat lain dong. Dan mungkin kondisi juga udah pasti tadi ini ada bekas remake bekas name set ya, karena udah kayak gitu kondisinya. Tapi ngomonginnya untuk lu dapat kain itu ya demand supply. Anggapannya ya mau angka berapa ya tergantung harganya. Tapi masih harga wajar sih. Kalau goreng tuh menurut gue kayak misalkan beli di toko 2 juta gitu gara-gara lagi FOMO lagi apa dijual 5 kali lipat gitu loh. Sampai 10 juta mungkin itu kalau orang ada juga seller kayak gitu ada aja. Biasanya kan di sneakers atau di dunia lain kan. Tapi kalau ngomongin secara jersey menurut gue masih batas wajar sih, masih oke lah gitu. Mungkin 2 juta, 3 juta. Tapi kalau ngomongin yang udah sampai kalau gue biasanya tuh ada range-nya dari yang retro vintage sama sebenarnya yang player sama match worn yang dipakai pemain. Itu kan yang udah beda banget. Itu harganya itu kayak harga hobi, kayak misalkan dipakai main apa enggak ada tanda tangan. Itu tuh harga gue jujur aja abu-abu. Itu udah hobi banget, maksud gue nggak bisa kita tentuin lu beli mahal banget segini karena kan lu suka, misalnya gue suka Messi nih. Iya sih. Jujur aja kalau misalnya ada Messi tanda tangan berapa juta gue kejar. Dianggapnya murah karena buat hobi. Tapi kalau misalnya orang luar negeri kan bidding-biddingan juga tuh misalnya ada yang 20-30 yang tangan ya, ataupun yang emang dipakai pemain kan dipakai cuma 1 kali match. Itu pasti direbutan banget. Tapi yang balik lagi itu kalau harga yang kayak gitu menurut gue emang mungkin harga goreng itu yang jadi kayak orang tuh kayak ngerasa kok digoreng. Sebenarnya emang harus lihat spesifikasi baju juga sih. Bener sih. Nah ini yang mungkin juga orang-orang yang mau beli jersey itu nggak ngeh banget ya, karena teredukasi. Iya harga jersey mahal. Tapi kan kenyataannya kalau kita telusuri satu-satu, kenapa dia semahal itu? Karena match worn, ada ceritanya, karena ada tanda tangannya gitu. Tapi ada juga kok misalnya jersey, misalnya nih sama-sama Zidane, sama-sama tahunnya, tapi bukan match worn atau bukan ada tanda tangan, mungkin lebih murah. Gitu. Nah jadi nggak dipukul rata lah. Nah kan sebelum jauh ke situ berarti ada beberapa klasifikasi jersey yang mungkin buat penebas yang belum tahu nih. Kok ada jersey sama-sama jersey MU tapi beda nih harganya. Itu kan kalau kita mungkin udah tahu ya, ada player issue dan sebagainya. Coba dari OG Jersey kasih edukasi nih kan, biar daging nih. Benar-benar. Jadi sebenarnya ya ini gue masih pemula juga ya. Maksudnya ambil positifnya aja. Jadi kalau gue ngeliat tuh kayak baju itu pertama ada supporter version. Supporter version ya. Itu menyerupai lah gitu kan. Jadi biasa dijual di toko-toko di official, tapi mungkin bisa disebut juga kayak replika yang dijual di Adidas atau di Nike di toko di mall-mall, ya kan. Naik satu tingkat itu ada player issue. Player issue mungkin di sini gue bawa contoh juga. Biasa tuh dari bahan juga beda, lebih tipis. Dan emang itu kan player issue itu yang dipakai pemain dong. Bahannya sama seperti yang dipakai oleh pemain, bukan yang dipakai pemain ya. Bahannya dipakai itu match worn namanya. Gue bawa 2 contohnya, ini kan ada satu yang replika, satu yang player issue. Kalau kita dari jauh, zoom dulu. Ya, detailnya sih beda. Detailnya gak kelihatan ya kalau di kamera ya. Yang kiri ini agak putih sih. Soalnya ini ada bolong-bolong gitu. Tapi sebenarnya ada ininya. Ya detailnya. Detailnya ada bolong-bolong. Dan emang kalau ngomongin playlist ini yang tahun baru 2022. Jadi di mana playlist itu masalah biasanya kalau dipakai pemain tuh dia nggak ada tek-tekan lagi.
di samping itu udah nggak ada, jadi udah seenteng mungkin lah. dan dia biasanya seamless. Iya. Jadi bener-bener kayak ya gampang robek juga kan karena seamless tuh. Betul. Nah dari situ masuk ke match issue atau match prepare, itu yang dipakai match tuh. Dan emang biasanya kan ada patch yang dipakai misalkan emang lagi misalkan final ya. MDT-nya ya kan ada tanggal, ada juga tempatnya di mana dimain. Terus kalau ngomongin kalau misalkan emang dari segi baju yang dipakai match on, yang tahu tuh cuman pemain itu sama yang ada dokumentasi foto. Betul. Karena kita nggak bisa, gue misalkan gue dapat baju ini match on nih, gue nggak bisa bilang match on. Karena kita nggak tahu kapan dipakainya kan. Biasanya kita cuma bilang dari detail baju ini player issue nih speknya. Sama dari baunya nih, bau Ronaldo nih gitu. Baunya kok agak Ronaldo nih gitu. Tapi lu gimana itunya? Lu gimana memastikannya bahwa ini match worn biasanya? Jujur biasanya gue tuh sering bikin diskusi sama teman-teman jersey juga sih. Ini gue dapat jersey ini gimana namesetnya? Ini original nggak sih dari bawaan dari sana? Kadang-kadang kalau bawaan udah pasti kan udah crack. Kadang-kadang udah karena tahunnya kan lama-lama kan. Kalau dipakai main ya. Biasanya kalau misalkan contoh ada beberapa kolektor di jersey juga ada yang udah main di match on tuh ya dia lihat dokumentasi fotonya. Iya pasti. Misalnya kotor di sini bekas rumput. Ya, ada nggak dia gitu? Dan beberapa tuh kadang-kadang kalau yang koleksi yang benar-benar match on, gue pernah ada satu nggak dicuci. Ya udah jadi emang benar-benar identik dengan dia ada itunya. Nah misalkan match on di Indonesia kan juga banyak tuh. Gue dapat match on pemain Irak sempat. Nah tuh. Ya kan gue laundry 2 kali tapi ya TT aja. Enggak, maksudnya kan kotor. Maksudnya kan ada kotor. Tapi kalau ngomong baju dia bawa ke studio ruangan AC soalnya. Jadi nih kok gue habis nge-MC ya acara itulah. Habis itu gue main padel sama anak TKL bebas. Pas gue buka tas, waduh, mereka apaan nih? Oh, jersey match worn ya gitu. Pasti mahal nih gitu maksudnya. Gitu sih kalau ngomongin masalah kayak harga mungkin kalau udah yang kayak gitu abu-abu. Tapi kalau ngomongin benar. Ya ada takarnya karena kan kita beli di toko segini, lu nggak bisa nyari tempat lain kan. Kayak. Tapi ada yang manfaatin dong, berarti seller yang manfaatin ini match worn loh. Ya makanya ya, di mana-mana pasti ada oknumnya. Yang nggak amanah gitu. Ya bisa aja. Tapi balik lagi sih kalau ngomongin di Indonesia beberapa sih pada amanah sih. OG sih enggak sih. OG sih amanah pasti. Insya Allah amanah. Gitu. Ini sih juga mungkin edukasi atau wawasan juga buat yang mau beli ya. Betul. Sellernya bahwa ya kalau lu mau memastikan itu lu bisa nanya juga. Boleh. Yang tahu juga atau mungkin emang ya kalau lu mau research ya lu cari tadi siapa tahu ada kotor di mana, ada segala macam karena kan ya enggak tahu. Iya. Dan seller yang baik adalah seller yang mau untuk menjelaskan ya. Iya, pasti harus. Iya, karena kan ada aja yang mungkin baru pemula untuk main-main jersey gitu. Betul. Dia pasti banyak nanya, ini gimana dan banyak suuzonnya pasti. Karena kan jersey KW banyak banget. Nah, gitu. Betul. Kalau ngomongin KW sebenarnya sih dari detail tuh udah bisa kelihatan sih dari jauh sebenarnya. Tapi dulu KW Thailand ada. Ini banget betul. Sumpah. 90% lah bisa dibilang. Jujur gua dulu kita ya waktu kuliah KW Thailand sih. Bener. Sama dulu ya sempet kan namanya awal-awal kami tuh pernah ke Thailand berdua. Oke. Kami berusaha cari tokonya. Tokonya di mana? Iya. KW Thailand tuh yang mana? Yang mana yang asli? Maksudnya asli. Iya. Yang mana kalau orang-orang biasa kan udah dapat suppliernya dijual di Indonesia gitu kan. Kita mau coba itu. Kita coba napak tilas. Keliling ke Thailand ya, Saudi Cup. Salah ya itu salah ya. Salah. Tapi itu dulu waktu belum dulu kayak era perjuangan dan itu ujung ya, stasiun ujung baru kita muter tuh ya. Di ujung banget tuh. Jadi emang kalau misalnya ngomongin yang KW itu kan dia menyerupai original kan. Bener-bener bikin mirip, tapi baik lagi kalau ngomongin secara value, secara ya kita nggak nyumbang juga ke tim juga. Kita kan sebenarnya kalau kita beli apparel ini kan kita nyumbang ke tim kan, untuk bantu ya mungkin buat bantu transfer mungkin untuk Messi kemana nambah dikit nambah lah. Kalau lo misalnya apa sumbangsi lo lah, gue beli jersey original betul. Itu salah satu ini kita kan. Tapi balik lagi kalau ngomongin secara kita sebagai fans pasti kita pengen hargai respect klubnya. Kita pengen respect juga sama ya desainer juga. Dan lebih pede juga makainya. Benar. Dan memang kalau ngomongin KW dari segi kualitas dan segi bahan ya pasti ada yang beda. Ada yang pasti lah. Kalau lihat kayak detailnya kelihatan lah. Mencong, jahitan atau apa, bordirannya kurang rapi. Tapi ya karena kan dia cuma menyerupai. Sedangkan kalau original kan bener-bener dia pengen ya OG ini kan harus pengen yang paling terbaik untuk dijual gitu kan. Dan dia pasti ada QC juga kan. Kalau KW kan kita nggak tahu juga kan. Nah tapi kalau ngomongin KW wajar nggak orang pakai KW atau misalnya kayak haram banget gitu pakai KW karena mungkin banyak orang juga yang
mungkin sekedar suka tapi mungkin uangnya belum ada, betul, atau pasti. mungkin cari yang dia haus validasi. Iya. Seperti gue sekarang lagi haus pengen minum. Iklan dulu. Gila. Gila. Iklan dulu. Gitu. Ini Inji Coffee. Inji Coffee Special Edition nih. Kenapa tuh special editionnya? Ada tackle bebasnya. Gila. Keren. Jadi collab OG jersey sama logo tackle bebas di sini. Keren. Best. Ada nih Keren. logonya. Customize scan di Gila, bekas. luar Best. biasa. Pertama di Indonesia. Ini bisa customize ya? Bisa berarti? customize. Kalau lo mau nyekil-nyekil Apapun. cewek, Nah, ada kalimat-kalimatnya. kata-kata hari ini bisa. Oh bisa ada. Bisa pakai foto juga, pakai muka bisa. Nah. Gambar apapun bisa di. Lo kalau misalnya beli di kedai-kedai kopi yang ditulis nama doang pakai spidol, Itu kadang Solasnya. typo, oh, Iya, jadi bisa pakai foto ya. Iya, jadi kadang bisa. lu ngasih tadi buat nyepik cewek. Betul. Dia dapat mau minum, nah, nggak jadi deh. nah, Bisa jadi juga karena mukanya. walaupun di print typo juga ujungnya. Iya, lo ngasih bener dong filenya. Bener. Salah Iya, namanya kan. Iya, iya, iya. Ini ada varian kopi susu gula aren. Iya. Betul. Kemasannya emang kaleng ya? Kemasan kaleng kita. Kaleng ya, Oke. kaleng. Lebih enak juga ya dibawa kemana-mana gitu. Iya. Betul, praktis. Tinggal Dan ini sih gue ngerasa kalau misalnya kadang ya Betul. ngopi itu ada nggak habis tuh kadang. Kalau gue Betul. bisa send besoknya. Nah ini enak kalau kaleng sebenarnya. benar. Jadi bisa lebih Jadi sebenarnya kan bawa. lumayan 200 mili ya. Jadi kayak sarangnya sih pakai es batu biar lebih Iya, enak, iya. gitu kan. Iya. Kita Jadi coba ada lah. bener. Coba dulu lah, coba. Boleh. Jadi berapa tipe kalau yang ini? Kita sih ada non coffee sama coffee sih. Ini jadi promosi jadi kita ke Inji nggak apa. Nggak apa. Kita salah satunya jadi OG Jersey itu di atasnya Inji guys. Jadi kalau misalnya kalian ke Inji, di atasnya ada OG Jersey di Bekasi. Tokonya ya, Toko tokonya. ya kita punya toko. Tapi mungkin abis acara ini kita launching lah. Karena kita belum launching, masih live online aja. Iya, iya. Itu. Ya, kita syutingnya setelah berbuka puasa ya ini ya. Betul. Iya, ini kan Alhamdulillah. tapping ya kan. Walaupun tayangnya siang, tapi ini tayangnya harusnya sore sih. Betul. Iya. Enak ini nggak terlalu manis, kopinya masih dapat. Benar. Gila ini gula arennya top Cocok. nih. Pas ya. Nah, Tapi jadi- kita, Jadi kalau misalnya ngomongin dari Jersey KW ya balik lagi Ya. ya gitu. Kalau gue lihat emang ya Bridging sendiri. Bridging sendiri gue. Iya. Oh, cocok jadi mas lah. Iya, boleh nggak? Cocok. Boleh nggak kita ya udah pakai jersey KW dulu deh gitu. Nah kalau ngomongin KW tadi ya, kalau menurut gue sih kan itu tiap orang beda-beda secara ekonomi gitu Ya. kan. Mungkin dia cuma biasa pengen tampil kalau misalkan di Instagram atau secara looknya aja lah. Secara fashion aja gitu. Tapi dia nggak, mungkin dia ada kurang awareness juga. Oh ternyata kalau gue pakai jersey ori itu kayak gini ya. Gue jujur ya, mungkin kalau tadi bilang ke Thailand gue juga pernah Iya. punya. Tapi pas gue tahu, momen gue tuh pas gue tahu, oh kalau kita beli jersey original kita tuh ngebantu tim. Gue langsung wah gue masih ada sumbangsi sih. Jadi gue di situ Iya. stop beli jersey KW ke original. Iya. Gue Dan juga tadi- ada momen ya beli jersey KW dulu banget zaman Iya. kita SMP kalau gue kan. Dan yang Dita bilang sih soal pede tuh ngaruh sih. Iya, Maksudnya benar. jadi lebih pede juga. Karena gini, Betul. ini kita ngomong bukan lu Ono sebagai seller ya, Iya, ngomong iya. sebagai lu fans bola, Fans sepak bola, betul. Dan di masa-masa perjuangan lah gitu Iya, ya. iya, Pasti iya. kita ngelewatin masa itu juga sebenarnya sih menurut gue. Dan kita kan juga pakai kerja keras, nabungnya kan nyarinya kan juga susah kan. Dan mungkin nggak apa-apa pakai jersey KW tapi tidak mengaku itu ori. Mungkin ya, karena kan prioritas orang beda-beda. Betul. Jadi kayak Iya. orang tuh, "Bang, boleh nggak gue pakai jersey KW?" Boleh aja ya, tapi jangan bilang itu ori dan Iya, ya udah selagi lo pede ya udah gitu. iya. Kalau Iya gua. karena ini juga kan sebenarnya sempat ada rame juga kayak orang-orang atau content creator Nah, kalau content creator gimana tuh? pakai jersey KW Karena dia ke nyari event duit. resmi. Soalnya Oke. nyari duit. Ke event untuk resmi itu, yang mana dia betul. dapat uang juga. Nah, itu Betul. agak dilema sebenarnya tuh. Iya kan? Iya kalau tanggapan gue aja sebenarnya mungkin balik lagi kayak dia mungkin awarenessnya dia belum tahu dan mungkin ya harus respect juga sih sebenarnya gitu kan. Karena kan kita ke acara resminya. Iya, betul. Salah satu brand ataupun salah satu dia diundang gitu. Tapi menurut gue ya mungkin dia kurang tahu gitu. Jadi dia juga merasa gue pakai jersey yang penting misalkan tim Tim jagoannya. jagoannya dia gitu kan, tim A gitu. Oh gue pakai tim A deh karena gue acara A kan. Ya. Biar menghargai dia ada rasa respectnya nih. Cuman dia nggak tahu oh gue mesti pakai ori ya gitu. Anggapannya ya iyalah kan ini acaranya. Iya. Caranya dia Iya. gitu. Masa lu nggak pakai yang originalnya sih? Iya. Sebenarnya ini poin bagus sih. Jadi selama ini kita mikir, oh kenapa orang pakai jersey KW? Karena ya udah lebih murah aja. Karena Iya. kita belum mampu. Misalnya gitu Iya, ya. iya. Untuk orang-orang yang kita masih berjuang untuk Atau ini. masih sekolah Masih ya. sekolah atau Nabung gimana lah dan ya. kita juga pernah melewati masa itu. Betul. Cuma poinnya adalah mungkin kurang awareness-nya. Nggak ada edukasi aja. Nah itu kurang jadi edukasi. kadang itu juga kadang iya ya. Sebenarnya kalau gua datang ke acara resmi yang mana itu diundang kan apakah sebagai KOL, Betul. Iya. apa sebagai tamu atau brand ambassador apapun lah ya. Iya. Kan
dia represent sesuatu Ya, gitu. benar. Sehingga dia harus menampilkan yang terbaik lah gitu. Simpelnya gitu. Anggapnya apapun lah barang nggak cuma di baju ya. Misalkan dia pakai sepatu, misalkan Nike kebalik gitu atau Jordannya ngedangnya jelek gitu kan mesti ngapain nih gitu kan. Jordannya ngedangnya jelek. Jordannya salto Garnacho taunya bukan ngedang dia. Dia kan represent datang ke acara kayak masa gue pakai sepatu jelek sih. Iya. Pakai baju jelek sih gitu. Pasti kan dia punya yang sesuai dengan itu kan. Menurut gue sih kalau ngomongin KW di mana-mana sih ada sih industri. Ya apapun. Gak cuma di jersey ya, di apapun ada orang yang pengen nyerupai ori gitu lah. Jadi mungkin kalau ngomongin masalah itu ya balik lagi ke awareness orang dan mungkin dengan dia sadar oh gue ternyata harus pakai yang ori, apalagi dia represent dia seorang content creator atau seorang influencer ya dia kan menginfluence kan. Iya betul. Dia harus ya, menurut gue lebih ya mungkin dia harus belajar lagi dan memang jadinya dia jadi agak lebih yaudah gue harus pakai yang ori ya. Ya apalagi itu konten berbayar ya. Karena lo udah dapat duitnya juga gitu betul. Dan mungkin juga ya misalnya content creator atau influencer atau artis lah dalam hal ini mereka nyuruh asistennya atau siapa beliin terus dia nggak tahu kalau itu bisa juga ori atau enggak. Jadi kan dia tinggal pakai. Misalkan ada wardrobe kan nyari-nyari kan mungkin dia pakai gue cuma pakai sebagai artis pakai tapi dia nggak tahu itu kan bisa juga. Nah itu awareness berarti kan. Maksudnya dia nggak tahu yang asli itu gini karena kan ya kalau misalnya gue medita ya walaupun kita ya ngoleksi juga belum segila itu belum selo lah. Tapi kayak kita udah tahu sih sekarang ini versi supporter ini match worn atau mungkin beda lah player issue misalnya ya. Ya sesimpel kayak lo misalnya beli jersey timnas di Indomaret kan dulu ada. Benar. Tapi original loh. Original. Original itu. Original tapi emang di versi supporter yang murahnya. 100.000 jer dulu. Iya, supporter banget. Emang mungkin jadi kayak gitu sih ngomongin masalah awareness sama kalau ngomongin ekonomi ya kita nggak bisa maksa. Iya, nah tadi kan udah di-educate juga kalau ada levelannya gitu. Betul, ya lu gak usah beli player issue buat apa lu. Lu mau main bola atau apa gitu. Kadang juga kita main bola kadang pakai jersey entah itu yang lokal atau sayang gitu kalau pakai sayang bener. Yang asli. Nah, apalagi kalau tanda tangan. Iya, pasti kan dipajang ya Pengennya gitu gua. Kemarin gua Arsenal kan tanda tangan tuh. Tapi dapat siapa? Lumayan banyak. Kemarin sempat ketemu beberapa pemain di situ sebenarnya. Gua sih udah dibingkai. Cuma harusnya emang ini ya. Biasa orang langsung di framing bingkai terus ada foto pemainnya gitu. Iya, sama foto lagi tanda tangannya misalnya. Dita ada udah dia menang kuis tapi. Kan lawan ini timnya dia. Lawan dia dulu. Iya. Tadi mau gue pajang di toko itu. Kalau dapat. Masih ada. Ambil aja berapa? Ngomong aja. Sebenarnya Dita lagi nyari buyer. Kebetulan. Karena ada dua gue Nani. Cocok. Karena yang satu waktu invitation, yang satu dapat Nani Wijaya. Bukan. Salah. Iya. Ya, gitu sih mungkin ya. Nah, tapi gimana cara kita ngerawat jersey yang original karena satu tadi investasi, terus juga dua ini nih kita nabung banget nih beli gitu. Masa rusak gitu. Dan gue yakin ada banyak orang yang belum teredukasi dengan baik. Iya, karena gimana cara bener? Jerry di setrika jujur ada ininya logonya hilang. Dibalik Mbak ya, Mbak nggak aware, gue nggak bilang. Bener. Gue dapat Sassuolo Berardi beli di sono nitip. Oke. Hancur. Aduh. Sassuolo maksudnya kan waktu dulu tuh ini belum banyak. Belum Jaitzes belum. Berardi masih mediocre banget, keren banget nih. Iya, dan maksudnya kan Berardi di pelukanmu lagi. Berardi di pelukanmu. Maksudnya kan kayak karena teman kesana kan jarang kan. Benar. Sebelum Jaitzes siapa sih orang punya jersey Sassuolo? Tapi anak jersey, wah kalau gue punya keren aja. Dan ada banyak kan kayak gitu kan. Jersey temen gue ke Turki ini Besiktas kayak gitu loh. Cuma kadang bener karena nggak aware kena tuh. Sama soal cuci tuh kadang masalahnya. Apakah mesin cuci kah atau dia cuma direndam doang? Karena kan beda-beda ini ya. Ada kan yang zaman dulu misalnya gue punya misalnya Pires tuh Blue Drew. ada yang Blue Drew lebih velvet bener si namesetnya kan. Iya. Itu gimana tuh perawatan? Jadi sebenarnya kalau ngomongin perawatan ya apapun brand ya ataupun apapun baju ataupun celana itu sebenarnya tuh ada kayak di hashtag itu ada ceritanya. Kayak lu tuh nggak boleh air berapa, nggak boleh stiker. Tapi kalau di tag baru-baru tag harga yang di barunya. Tapi kan kalau kita beli sekarang ini kan nggak ada. Tapi kalau ngomongin secara jersey kalau kita ambil secara general aja, gue nggak pernah saran untuk mesin cuci sih. Biasanya emang gue jujur cuci sendiri. Kalau gue sama Mbak pun atau sama ini gue tuh minta tolong ya direndam, jangan lama-lama. Yang penting kalau ada yang kotor dikocok-kocok sedikit gitu. Nggak boleh lama ya? Gue kadang. Ya maksudnya kalau gue sih kelamaan takut malah
kelamaan kebasahan jadinya kayak ngelotek yang si beberapa mereka sih tergantung jersinya apa. Kan dari tahun 90-an sampai tahun sekarang gitu kan. Dan emang ya balik lagi kalau misalkan gue cucinya pelan-pelan aja sih gitu loh, nggak gue yang dikucuk-kucuk. Dan emang setrika enggak juga. Setrika dibalik nggak sih? Kalau dibalik bisa dibalik. Tapi kan bahan ini kan sebenarnya nggak lecek juga kan? Iya, beberapa brand, beberapa bahan, beberapa tim itu beda-beda. Ada yang bener-bener di logo tuh ada yang penyakit sering hilang kalau kena air gitu kan. Jadi banyak banget variannya dan juga banyak banget cara-caranya. Tapi kalau gue paling simple generalnya kalau di gue beli washtag gue tuh ya cucinya nggak pakai mesin cuci, rendem aja pokoknya dikasih pewangi, abis itu pelan-pelan. Habis itu lu juga kayak kalau misalkan udah selesai tuh dijemur juga nggak direct matahari. Iya betul. Nggak boleh direct matahari. Gua kan pengen cepet kering gitu. Nah maksudnya ada angin matahari tapi jangan langsung direct lah gitu. Pokoknya apapun pokoknya semua itu tuh di website ada. Tapi kalau gue generalnya kayak gitu sih. Jadi walaupun tergantung ya. Iya tergantung. Tadi kan match one pemain Irak laundry 2 kali gue. Nah kalau match one biasanya kadang-kadang ya langsung di frame biar. Harusnya frame. Biar hilang baunya langsung di dalam frame-nya kan. Berarti ngerjain si ini. Apa namanya? Tukang frame-nya. Tukang frame gitu kan. Mual-mual iya, tapi ya gimana nih? Nah, tapi ini maksud gue juga pernah ini ya, pernah ngepres doang. Jadi gue udah beli jersinya. Bisa. Tapi gue ngepres doang kan ada orang yang jual Arteta lo ngepres. Enggak, bukan. Ngepres ini dulu Havertz. Game pressing kan. Iya. Ngepres itu. Arteta lo. Pressing. Nah, gue mau ngepres gitu. Cuma dia punya aturan tuh. Ini kadang juga etika yang mungkin orang aware apa enggak, ini harus dikasih tahu menurut gue. Jadi masa ada orang yang ngirimin jersey buat dipres abis main bola? Jadi basah-basah. Dia bilang sama gue kalau kayak gitu gue pulangin lagi. Maksudnya itu nggak etikanya nggak ada lah. Maksudnya kayak gitu. Betul. Apakah dia expect dicuciin sekalian apa gimana kan? Maksudnya abis main bola mungkin udah rada kering, tapi kan mungkin masih rada kurang sedap ya. Itu di luar kuasa sih. Gue kalau misalnya kayak gitu intinya sebenarnya kalau ngomongin patch baju gitu kan ya sebenarnya kondisinya lagi jangan bahas. Sebenarnya sih silakan. Maksud gue nanti kan di press kan lo ketimpa juga nanti kotor. Iya kayak gitu sih. One of kind sih. Iya maksudnya jangan ya kelakuan tuh. Enggak lo nyuci jersey juga cuman tinggal direndam doang. Tapi kan banyak juga jasa cuci juga ada. Ada jasa cuci jersey ada. Cuci jersey spesifik. Lebih biasanya kalau misalkan lama-lama tuh kalau gue pernah punya Beckham 98 tuh ya umrohnya tuh udah bro doang. Jadi udah berjamur. Bisa kita ada treatment juga gitu sih. Gue juga bisa, cuman gue belum buka open public sih. Emang buat sendiri aja gitu kan. Jadi kita ngulik-ngulik. Tapi emang balik lagi itu harus belajarin juga sih. Gak bisa asal main gosok-gosok karena takutnya kan di tahun 98 kainnya, tahun 90 tahunnya atau tahun berapa bahaya juga sih. Nah ada spesifik tertentu gak? Misalnya kayak tadi kayak velvet harus begini. Ada semua ada itunya. Ada kayak panduan-panduannya sih. Tapi kalau secara singkat aja kalau yang rada spesifik ya pokoknya beberapa itu nggak bisa sikat langsung. Kalau kayak misalnya ada kotor misalnya ada kena sambal pakai makan. Iya. Itu gimana tuh? Ya pakai cairan dan harus itu sih digosok pelan-pelan di bagian itu. Spesifik di situ pakai tangan lu gitu ya. Ya pakai sikat apa atau sikat. Pelan-pelan deh bener-bener kayak dikucek-kucek apa bahan-bahannya juga tergantung bahan kan. Gitu. Ya kalau susah apa saja tuh berarti. Benar. Karena emang rendem sih. Oke, kalau rendem cucinya udah, setrika kan jangan dihajar tuh ya. Betul. Dibalik aja. Nah, kalau orang-orang gue suka lihat jemur jersey, itu seberapa sering atau intensitasnya jemur gimana? Sebenarnya kalau atau pamer doang di halaman nih pamer jersey. Sebenarnya emang harus dijemur karena gini. Kalau misalkan untuk teman-teman semua kalau beli jersey itu kadang-kadang kita taruh nggak dilipat digantung. Udah bener digantung. Karena gue pernah kejadian pas gue jadi emang gue pas koleksi gue punya baju Messi 2005 sama baju Messi 2010 tuh. Gue taruh di gue kan gue kuliah nggak gue pakai dong. Gue tinggalin pergi. Gue tinggalin berapa lama di lemari tuh nempel setnya. Jadi lembab kan. Jadi kenapa orang tuh jemur biasa gitu biar nggak lembab, biar karena kalau misalnya kita nggak ada udara juga itu tuh tiba-tiba baju crack sendiri. Iya benar. Nggak dipakai. Sama gue ini ada bahan-bahan NNS nemset gitu yang nempel. Ya itu karena dia panas lembab terus dia gara-gara baju harus dijarakin emang. Nggak boleh ditempelin. Misalkan kita kan lak itu kan deketin terus dia berbalik nggak boleh nama ketemu nama. Gue tuh nggak pernah kayak gitu. Nama ketemu. Oh iya. Ya kan nemsetnya kan basah, tapi bisa juga nempel di baju juga bisa. Ya emang harus ada jaraknya sih. Gue main udah kejadian dari situ gue belajar. Oh ya udah berarti kalau gue itu gue kasih senggang space. Jadi nggak bisa kayak gredekin apa di bajunya tuh dikumpulin semua. Berarti di lemari pun juga nggak menjamin aman ya? Iya, emang harus buka harus ada
air purifier gitu. Sama ada ini juga jersey yang misalnya kayak ininya nih kayak ya copot. Ya ininya copot atau logo bahkan Adidas itu copot. Betul. Gue cuma das doang. bisa. Palsu itu. Jadian. Itu Adibas kali lu, Adibas. Gak ada lepas maksudnya kadang itu. Biasanya ya, kita juga ada kita bisa remake juga sih. Remake jadi cari dari luar logo-logonya atau apa ditempel-tempelin lagi sih. Jadi bahannya yang lebih awet aja. Iya, tapi biasanya ada kan lu ada yang kayak karet gitu loh. Iya, bisa Adidas ya yang kita sering lepas emang. Udah umur lepas, udah penyakitnya kayak gitu sih. Udah penyakit udah umur dia. Benar. Cuma kalau tadi kita ngomong jersey KW, kalau soal jersey fantasi, kan suka kayak gitu tuh. Boleh juga tuh. Boleh dong kalau boleh lah ya kalau fantasi. Tapi kayak kan ada jersey fantasi Indosiar gitu kan. Fantasi banget ya ini. Enggak, yang dia tuh sebenarnya basicnya warna dan ininya klub gitu. Oh ya betul, menyerupai gitu ya. Itu enggak ya ilegal nggak itu? Sebenarnya itu tuh kayak kreativitas aja sih. Kalau misalnya kalian tahu tuh ada namanya Laji Celtic, itu sebuah organisasi gitu kayak bola-bola gitu. Kalau tahu nggak yang dipakai Eric Cantona, baju sama Skrimo sama yang gambar Palestina. Iya. Nah itu tuh disumbangin tuh ke Palestina. Jadi emang itu kan dari fantasi kan. Jadi dari fans ke fans. Terus kayak misalkan ya beberapa yang Palestina banyak juga gitu yang kayak emang bikin disumbangin ke Palestina. Jadi emang dia bikin fantasi untuk kesana dan emang beberapa baju fantasi itu menurut gue itu nggak menyalahgunakan. Jadi itu bukan KW gitu, emang itu jersey fan kan. Jersey fansnya yang dibuat dan emang itu biasa menyerupai gitu kan, mirip sama siluet siapa, baju apa, tapi nggak bukan yang KW atau bukan gimana, itu ya original si fan itu. Justru lebih mending lu pakai fantasi daripada beneran. Betul. Nah kalau misalnya zaman itu kan lu jersey Arsenal nih, misalnya jersey ini nih, tapi nggak ada lambang Nike-nya. Betul. Itu boleh nggak? Baju yang sekarang ini misalnya nih, sekarang nih gue pakai Atolo nih, nggak ada tulisan Adidasnya, gue nggak ada Nike-nya. Tapi remake kayak gitu kan? Yang Repro iya. Yang Repro. Jadi gini contohnya Repro itu kayak gitu. Yang Arsenal tuh. Arsenal ada yang GVC. Chelsea Autoglass. Nggak ada Adidasnya. Autoglass ada umbronya. Tapi memang yang ngeluarin klubnya bahkan. Betul. Karena boleh itu ya. Karena yang punya haknya. Bener punya hak dan maksudnya itu kan jersey mereka. Betul. Tapi kalau mereka ngeluarin ada Nike-nya kan kerjasamanya udah enggak. Oh iya. Mereka keluarin lagi emang pengen ini aja nostalgia aja. Nostalgia lagi. Itu di store utama klubnya. Benar. Gitu. Makanya pas Chelsea Megastore yang kuning baru keluar. Arsenal juga keluar. Ada teman gue si Allen Dit, itu dia kan Chelsea. Nah pas gue mampir ke situ, dia mau itu, maksudnya penasaran gitu, tertarik. Terus habis itu kayak dia nanya, ini gimana nih? Maksudnya nggak ada logonya, asli apa enggak? Maksudnya kayak gue kalau pakai ini dicengin nggak? Atau maksudnya orang tahu nggak? Karena kan nggak ada. Itu bukan kayak jersey. Gue bilang ini Repro. Betul. Ini resmi klub ya. Bener. Dan orang kalau tahu bola, orang pasti tahu lah. Iya, itu asli sih. Jadi itu emang dari misalnya tadi kalau contoh Chelsea. Chelsea sekarang lagi sama Nike. Dia baru Repro kemarin yang Umbro Autoglass. Oh iya benar. Yang Autoglass. Yang Autoglass. Nggak ada Umbronya. Adidas. Yang Arsenal. Ya, udah nggak ada GVC-nya ada. Logo Arsenal ada tapi nggak ada Adidas karena dia Repro di klubnya. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau itu dari wawasan-wawasan yang ada ya. Betul, sekarang kita mau nanya soal koleksi pribadi. Kolpri. Tapi sebelum itu Jer, ini ada yang manggil-manggil nih. Willy Good. Bacanya apa nih? Willy Good bener kan? Willy Good. Like I should. Willy Good. Nyanyi. Like I should. Gitu. Oke, jadi ini minumnya udah. Ini apa ini? Ini burger ya? Burger. Mushroom burger. Oh mushroom. Spesialitinya mushroom. Betul. Sama klasik burger. Bener. Wah pasti mabuk ke burger. Betul. Nah, itu apa yang membedakan dia sama Pizza Hut? Enggak ya? Sama burger-burger yang lain. Maksudnya apa? Ya pokoknya kita ini punya kakakku sendiri. Jadi dia kakakku yang ngulik sendiri, dia chef ya. Jadi dia benar-benar semuanya dibikin sendiri sih. Dagingnya apanya gitu. Jadi emang dia benar-benar ngulik dan ini spesial dari dia gitu. Ini sih teman-teman TK bebas. Patty-nya enak sih ini. Kelihatan. Aduh enak juga ini. Coba dong langsung. Makan nih. Langsung aja. Nah, musik lagi verdict. Enak banget nih. Gimana? Tisu, oke. Enak. Iya. Apa bedanya lu kayak review-review gitu dong? Review makanan. Jadi ini sih
beda ya, karena biasanya gua kan nggak pernah makan ya. Iya. Jadi sekalinya makan enak langsung. Karena ini standarnya tinggi. Bener. Dita beli burger agak mikir. Iya. Kalau nggak burger SD gua biasanya 7.000 itu lumayan. Ini sih enak sih. Ini ada kayak mustardnya ya. Betul. Wih. Ada mushroom. Jadi pas ya jersinya jersey pakai minumnya Inji Coffee. Ya, dan makanya dari Willy Good. Jadi kalau ke Bekasi biasanya ada mobilnya, ini kita pakai mobil. Di depan Injinya di bawah coffee shop, di atasnya kita ada OG Jersey. Jadi kalau datang paket, dapat makan, dapat minum, dapat jersey kalau datang. Ini berarti nih masih ada baik nih, kita live tackle bebas bisa report, kita traktir bukber jatuhnya ya. Ini mobil bukan cuman burger ya, ada nachos ya. Nachos, ada nachos juga gitu. Lihat makan. Pemain Madrid ya. Nacho juga pernah. Nachos Montreal. Itu ya. Pokoknya ada banyak juga, ada French segala macam bisa lu lihat langsung. Jadi kalau Inji dan Willy Good ini ada di Bekasi. Di Gojek ada, Iya, Gojek gitu lu bisa pesan ya, bisa langsung online atau bisa datang langsung ke Bekasi. Betul, bisa pesan juga. Bisa ntar lihat juga Instagramnya untuk lihat ada apa aja sih di bawah sini enggak ada. Nah, bisa dimunculin. Di bawah sini OG Jersey, ini ada Inji, ada Willy Good ya. Yes, oke. Nah, balik lagi ke jersey. Boleh. Jersey yang mahal tadi ya. Ya, jersey termahal yang pernah lu jual. Dan jersey termahal yang pernah lu beli. Nah, aduh, ditonton sama keluarga. Ada istrinya. Ada istrinya. Bisa ikut tahu. Ngaku enggak? Tahu apa? Aku udah ngaku, dia mau support. Udah tahu sekarang ya. Udah tahu. Sejak kalian mahal dong. Karena kan aku juga kalau kemana-mana kan gue juga jadi representatif ya, bener. Oh, bener juga. Karena gue juga kalau lagi main padel gitu kan. Ya udah gue pakai jersey gitu. Oh iya. Ya promosi juga. Oh bener. Tapi kalau ngomongin jersey yang paling mahal sih. Tapi istri lu gue kenalin ke istri gue kali ya. Mungkin bisa. Bisa. Boleh. Gue jangan. Pokoknya dia bilang suruh jadi jual. Aduh, agak berat. Kita bisa bantu jual kok. Di OJDC bisa terima jual. Oh bisa? Bisa. Jadi kita tip ke lu bisa nih? Jual tukar tambah bisa. Wah, jadi tapi kayaknya kita perlu ada activation buat para istri-istri untuk diedukasi. Benar, kita bikin seminar benar istri. Bisa. Ya. Jadi ini kalau dia bisa tetap jual, lu bisa tetap jual. Siapa tahu ada kawan-kawan kita yang kayaknya mau gue jual nih. Nah, untuk tuker tambah juga bisa. Gimana tadi? Jersey kebanyakan soalnya. Banyak kan jersey gua. Dikasih semua lagi. Kadang-kadang juga kecilan, biasanya kan orang kan jadi sayang kan daripada tapi ini sorry sebelum itu ya. Size S kan gue juga dulu S. Bener. Laku gak? Ada pasarnya? Ada aja. Oh, banyak kan gue berapa? Beberapa kan juga dari luar negeri juga kan. Iya, makanya kan dia pada jadi apa di ini saatnya Dit. Bisa jual. Dapat duit. Anggap THR lu aja bisa nih, ya kan? Iyalah, lumayan kan. Nah, kalau jersey paling mahal sih ini Maradona sih. Maradona Barca 89. Ini yang lu beli atau lu jual? Yang Maybach. Oh, Maybach. Tangan panjang. Yang lu beli lu jual? Beli. Oke. Yang beli. Ya banyak beli sih. Oke. Jalan banyak. Maradona Maybach 89 84 89 kalau nggak salah. Kenapa lu pengen itu? Ya zaman Maradona keren banget sih. Tangan panjang gitu dan kayak wah gue lagi di bazar gitu kayak kapan lagi sih punya baju Maradona? Iya sih, berapa? 8 lah sekitar segituan. Tapi itu masih kayak itu jual sampai 8 tapi menurut gue juga ya masih oke. Iya. Mio dapat itu Mio bekas dapat itu. tapi kalau ngomongin itu ya harga gitu baik lagi itu kan karena gue cinta banget. Gue mikir bodo amat. Tapi personal maksudnya dia juga kerja keras dan nabung buat itu loh. Berapa ratus euro gitu. Kapan lagi dapat? Maksudnya kan susah nyarinya kan. Valuasinya sekarang jadi berapa? Kira-kira pasarnya. Kalau gitu masih sama sih belum jauh-jauh banget. Gue belinya pas baru kemarin sih, baru kemarin. Tapi ini testimoni gue langsung ya. Gue jujur pas gue ke Inggris, itu kan gue enggak CFS atau toko-toko jersey lain lah. Itu gila harga. Benar, setuju. Gila di Indonesia murah-murah. Jadi gue harus bilang orang bilang jersey Indonesia mahal ya. Jersey yang jual Indonesia mahal. Coba lu luar deh. Iya. Itu gila gitu maksud gue. Jadi ketika gue datang ke sana, jadi pas gue nonton Arsenal, gue kan pakai Pires. Gue jadi ada beberapa koleksi gue yang retro lah. Itu kayak gila ini berapa kayak 10 juta. Nggak nyampe segitu gitu loh. Karena di sini lebih murah. Betul, masih under gitu. Gue nggak bisa bilang saya murah ya, itu lagi-lagi kemampuan masing-masing. Tapi dibanding luar udah jauh. Bersyukur banget di orang Indonesia. Kalau kita lihat ke luar negeri tuh harganya dolar dan juga harganya pound sterling itu jauh banget. Kalau kita convert di Indonesia bisa dapat segini. Mungkin karena rupiah kita lemah juga sih. Iya, sama paspor kita lemah juga paspor kita. Jangan, semua anti ini. Jadi kayak menurut gue emang secara harga masih murah di Indonesia jujur aja. Kayak kalau negara tetangga Thailand tuh
MU tuh mahal-mahal banget. Iya, benar. Karena kan MU kan Singapura atau berapa mahal banget. Kita tuh masih termasuk tergolong murah lah. Maksudnya murah yang masih wajar ya gitu loh. Dan kalau ngomongin yang gue jual mungkin jersey yang mahal ya beberapa paling MU One Star. Habis itu mungkin yang mana? MU mana? MU One Star yang 99 yang oleh yang oleh Sharp. Yang Sharp. Yang dia menang treble. Mahal tuh ya. Ya lumayan 5.000-an lah sekitar segituan. Tapi maksud gue jujur aja gue masih akumulasi sih. Kalau misalnya di teman-teman seller lain mungkin udah sampai yang puluhan juta. Ya tangan panjang. Nah, gue juga sebenarnya juga Totti pernah jual berapa 8 juta 9 juta. Bakso tuh. Totti. Ada bakso di Totti. Totti AS Roma. Terus kayak ya itu juga player isu lah. Maksudnya yang tangan panjang tahun lama itu kan biasa harganya lebih tinggi. Yang ada serigalanya sini. Betul. Kalau tangan panjang biasanya lebih mahal. Iya. Dan emang player isu apalagi zaman dulu tangan panjang long sleeve itu sempat mahal-mahal banget sih. Tapi untuk gua sih di OJJC sih belum semahal-mahal itu jual-jualnya sih masih masih standar lah. Karena beberapa seller juga ada tier-tier ya kan kayak misalnya emang jual yang match one, jual yang player isu. Kalau di OJJC sih kita masih edukasi juga jadi banyak yang masih ya untuk pemula. Untuk jersey kita kan range kan dari yang 300.000 juga ada sampai berapa juta gitu. Tapi maksudnya yang murah-murah juga ada gitu sih. Jadi nggak harus mahal-mahal untuk pakai original. Yang murah-murah juga masih ada sih. Terakhir ya, gue pengen kita bertiga nyebut ya jersey favorit kita yang kita udah punya dan jersey yang kita pengen beli tapi belum kesampaian. Oke. Favorit gua. Favorit ya. Dikit ya. Lu lebih banyak yang pengen lu beli belum kesampaian. Justru gua banyak yang pengen gua beli. Tapi kalau wishlist tadi satu apa deh wishlist? Gua jersey favorit yang gue punya. Gua paling suka Arsenal musim terakhir Highbury. Marun. Gue juga suka. Gue sebagai fans Barca juga suka. Itu gila banget menurut gue. Sebagai pembenci Arsenal. Gue suka banget gue. Maksud saya itu langka juga dan marun kayak beda aja dari biasanya dan itu. Ya kita ngomongin namesetnya emas. Iya kita ngomongin apa ya story behind gila. Menurut gue belum ada saingan. Bahkan musim yang Invincible ya. Karena Invincible itu sama musim setelahnya itu kan sama. Mereka kan sering gitu kan. Dulu jersey itu 2 musim 3 musim gitu loh. Jadi ya ikonnya nggak saat itu doang. Tapi yang jersey Arsenal Highbury itu bener-bener itu doang momennya. Yang marun itu ya. Tribute to Highbury itu yang gue paling suka. Favorit gue yang gue punya. Lu? Kalau gue ya apa? Gue sih masih musim terakhirnya oleh Gunnar Solskjaer 2007 sebelum juara UCL. Itu lelang ya, dapat lelang lo ya. Iya benar. Itu Solskjaer yang sponsor AIG ya. AIG. Yang ininya listnya putih listnya putih. Terus nomornya emas yang name setnya UCL. Itu sih. Karena jarang gue punya jersey. Kalau jersey terbagus ya player isunya United lah yang baru-baru. Tapi itu yang paling berkesan buat gue itu jersey mungkin ori pertama gue kalau nggak salah. Gue punya itu pertama jadi berkesan langsung dan oleh Gunnar Solskjaer dan itu musim terakhirnya. Dan dia nggak pernah pakai. Iya bener. Gue nggak pernah pakai untuk apa-apa. Nggak pernah pakai dia. Pajang aja. Disimpan aja. Oke. Rusak nggak tuh? Nggak, gue mau figurain. Tapi kan gue tadinya tuh nunggu dapat tanda tangan dulu. Mereka belum ke Manchester. Buat teman-teman support. Nah, itu. Nanti kalau ke Manchester Oji support. Aman aja. Tenang aja. Oh, jadi lu tanda tangan dulu baru lu mau. Iya, pengennya. Siapa tuh kan ada MU Legend atau apa kesini. Mungkin bisa ada sih. Karena kalau sekarang dia mau figurin duit lagi. Gitu ada gitu. Dengan tanda tangan juga. Iya, nanti bongkar dulu kalau ada kesempatan. Versi lo. Jersey yang paling lu suka yang lu punya. Aku suka banget ya 2010. Holy Grail lu. Tapi yang tangan panjang. Tapi jujur aja karena itu momen aku suka banget sama Messi sama kayak ya itu kalau menurut aku Jersey kan punya identik sama punya historical sentimental ya. Aku paling sentimental sama itu sih. 2010-11 atau 9-10? Yang menang lawan MU. Oh 10-11 ya? 10-11 ya kan 2 kali menang lawan MU 8-9 sama 10-11. Yang ngalahin ini kan, yang ngalahin 3-1. Iya, Fergie. Oh yang ini kuning. Yang kuning. Tapi bagus itu. Bagus. Websitenya juga bagus. Itu gue suka banget sih. Maksudnya kuning secara kan kuning. Ada pakai petir-petir gitu tapi gue suka banget dan emang itu paling kena di gue sih. Dan kemarin gue punya yang tangan pendek tuh. Baru dapat tangan panjangnya, ya udah jadi koleksi banget, jadi suka banget sih. Tapi kalau ngomong, tapi kan Messi nggak tangan panjang di final. Pakai tangan panjang betul. Finalnya pakai tangan pendek. Jadi emang kalau kita koleksi emang biasa gitu ngikutin secara pemainnya kan. Kayak misalnya Ronaldo Beckham ya pakai tangan panjang. Ronaldo juga tangan panjang. Panjang beberapa. Tapi mungkin dulu di Al Nassr sekarang agak-agak pendek ya. Jarang-jarang. Panas soalnya. Mungkin gerah kali ya. Oke. Jersey impian yang belum didapat. Impian
Tetap sih gue masih pengen Messi tangan sih, pengen banget. Kemarin gue sempet ada yang Tahun jual, manapun. yang manapun, tapi kemarin ada yang jual yang Qatar yang menang Pildun. Kayak pengen banget nih. Ada ya itu? 30 Harga tapi ya tangan dan Tanda tangan. yang ini banget sih. Ini. Nih. Ya ini ada Guys, Nicola Pay wah, juga. ngiler nggak Ada ini kalian? juga ya, Prancis. Oh, ini lawannya. Lawannya kan ada Ini yang ngebedain sama Ronaldo ya baju ini. Juara. Janganlah. Oke. Jadi lu pengen yang ada Tangan-tangannya. tangan-tangannya. Nah, betul. Itu Tapi harus yang ini atau jersey Messi yang mana sih? Mau misalkan Messi debut dia di Barca atau Messi di Barca di mana atau di Miami pun nggak masalah sih. Maksud gue tapi ya balik lagi pengennya sih banyak ya. Iya banyak banget kalau ditanya pengen. Iya banyak sih. banget. Tapi itu yang kepikiran Iya, ya. kepikiran sih. Tapi ketemu juga pengen banget dong. Pengen banget. Oke, kita panggilin sekarang Messi. Iya, Messi Doro pemain ini. Ini doain Dewa aja guys, United. doain aja kita mau. Aku tuh sebenarnya pengen nonton Messi di Qatar. Tapi Kan lagi Nggak bisa. Oh iya, istriku ini kan Qatar, istriku iya, kan bener istriku beli ini, juga. alhamdulillah istriku ngasih. Di Qatar. Iya, Eh, kasih hadiah dia, terus kayak kan ada finalisima kan, Argentina lawan Spanyol. Spanyol, betul. Kan ketemu dua-duanya nih, satu Barca, ada Yamal dan lain-lain. ultah nih, hadiah ultah. Ada hadiah spesial aja ya, spesial. yang karena penjualan membanggakan. meroket. Iya, penjualan meroket. Iya. Belum sini nunggu. Wah, nafkah aku dari sini nih. Iya, kita alhamdulillah istriku mau support. Kadang-kadang harus bilang sama istri. Bener sih. Dibeliin itu. Nah insya Allah sih kalau mau berangkat ya. Ketemu. jadi. Amin, Jadi, amin, jadi amin. Aku tiap hari liatin berita. Jadi Udah boleh belum ya? Qatar itu sebenarnya penerbangannya tuh nggak boleh. Cuma secara di sana aman-aman. Cuma balik lagi ya semoga aja lah. Itu jadi kenapa Messi banget karena pengen itu sih biar ada pas sebelum kesana udah punya gitu. Atau enggak oleh-olehnya bisa dapat tangan lah. Kalau Amin. Gila. Karena istri Dita juga ada hadiah buat dia kan. Ya, Nah. banyak hadiahnya. banyak. Ya itu ya kira-kira Dit ya. Itu sih. Ya. Ya udah. Ya jadi kita juga pengen lo tulis di kolom komentar Bener. kira-kira jersey favorit lo favorit, apa impian. atau jersey Impian. impian. Ya, jersey impian lo apa yang Betul. kalau lo punya duit banyak, unlimited, lo bisa dapetin ini apa kira-kira Yes. jersinya? Dan kayaknya ini enaknya di sosmed aja kali. Benar. Jadi Betul. di sosmed lo ngepost ya apa jersey impian lo dan juga jersey favorit lo. Nanti Ya. tag ke Tackle Bebas, tag juga ke Oji Jersey. Betul. Nanti Ya. ada hadiah spesial. Ada buat- hadiah Ada dari giveaway kita. sih. Dari Masih rahasia ya, kita kasih tahu betul. kita akan ada hadiah. Jadi jangan lupa lu post di IG story ya. Iya. Di IG story jersey favorit lo Ya. atau impian lo. Ya meskipun kita tahu jersey favorit lo jersey tackle bebas Yes. yang masih ada di e-commerce. Yes, masih bisa dibeli Iya. juga. Di check out. Tapi bisa langsung post di IG story Iya. jersey favorit atau impian lo. Ya. @tackle bebas Ya. @oji Oji jersey. Iya, Nanti betul. bakal ada hadiah spesial buat lu yang seru, nanti kita akan repost juga. Yes. Oke, thank you very much. Thank you, lancar-lancar ya. Ono, apapun yang dilakukan, bisnis kopinya, terus juga Betul, nih buat Alvin. kakaknya juga nih, Yes. burger-burgernya enak sama jersinya yang pasti. Jersinya. Itu dia. Jadi kalau jersey @oji jersey, ID. Ya, kalau minum Inji. Injigo ya. Injigo betul. Injigo. Injigo. Kalau ini Willy Good. Willy Good. Willy Good. Ya. Ketemu lagi di ruang ganti selanjutnya. Dadah. Thank you semuanya. Bye.